Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gereja PAUK Jemaat Rio Riita yang beralamat di Kompleks Makob 2, Makassar, saya Pendeta Onesimus Dasikasih kembali menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Saat Teduh Malam bersama dengan BPS 4 Gereja Toraja. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami satu kali ketika Anda berjumpa dengan seorang pengemis, Anda rindu sekali, Anda ingin sekali untuk memberi sedekah, tapi pada saat itu Anda tidak punya uang, Anda tidak membawa dompet, dan seandainya pun Anda membawa dompet, isi dompet Anda tidak ada. Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami Anda rindu mau membesuk tetangga saudara yang di rumah sakit, tetapi Anda tidak punya apa-apa untuk membawa buah tangan untuk membesuk tetangga saudara? Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami di mana jemaat saudara membuka pos kepedulian bencana dan Anda ingin sekali terlibat di dalam memberikan sumbangan, tetapi Anda merasa tidak punya apa-apa untuk terlibat di dalam posko peduli bencana itu? Ketika tetangga saudara mengalami karantina mandiri, menjalani isolasi mandiri, Anda ingin berbagi, tetapi pada saat yang sama Anda tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada tetangga saudara. Sepertinya Anda tidak berdaya dan tidak punya apa-apa untuk menolong. Saudara-saudara yang kekasih, malam ini firman Tuhan hadir bagi kita, memperlihatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh murid Yesus pada situasi, pada kondisi yang mungkin kurang lebih dengan kondisi yang saudara-saudara alami. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, satu pujian dari vokal grup Sion Gereja PAUK Jemaat Rio Riita. Kita dengarkan bersama-sama. Bergelora
Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini setelah kami menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tuntunan, penyertaan dan kasih sayang Tuhan, malam ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mensyukuri segala nikmat Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan memasuki saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menerangi kami, membimbing kami memahami firman-Mu, untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, satu firman Tuhan dari dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Yohanes dan Petrus berjumpa dengan seorang pengemis yang lumpuh ketika mereka hendak berdoa di bait Allah. Pengemis itu sangat mengharapkan belas kasihan dari Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes pun sangat ingin menolong pengemis itu. Saudara-saudara, satu keteladanan yang diperlihatkan oleh Petrus dan Yohanes bahwa iman yang mereka miliki tidak sekedar iman formalistik, iman yang hanya fokus kepada ibadah-ibadah ritual, tetapi iman Petrus dan Yohanes adalah iman yang aplikatif, iman yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka mendekati pengemis yang lumpuh itu, dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara, mari kita simak ungkapan Rasul Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku. Saudara-saudara, sepintas lalu kita akan mengatakan, wah, Petrus ini bicaranya berlebihan. Masa untuk sedekah saja, untuk memberikan sedekah saja kepada seorang pengemis, mau pakai emas dan perak? Lagian dia tidak punya juga emas dan perak. Untuk memberikan sedekah kepada pengemis, ngapain ngomong emas? Ngapain ngomong perak? Urusan sedekah itu mah cukup yang receh, cukup yang koin, cukup uang kecil. Tidak usah berlebih-lebihan bicara tentang emas, bicara tentang perak. Saudara-saudara, apa sesungguhnya yang Petrus mau katakan dari pernyataan ini, emas dan perak tidak ada padaku? Ini bukan kesombongan seorang Petrus, tetapi Petrus mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk menolong orang itu, untuk membantu orang itu, jangan seadanya, jangan asal ada, jangan yang penting ada. Apalagi yang mau ditolong ini hanyalah seorang pengemis, orang kecil yang tidak berdampak apa-apa ketika kita menolong. Bukankah seringkali kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ketika yang kita mau bantu adalah orang yang punya jabatan, punya status, atau atasan kita, maka kita membantu dengan sekuat tenaga kita, semampu kita, sebisa kita. Tetapi ketika kita mau menolong orang-orang kecil,
membantu orang-orang kecil, ya kita berikan seadanya, apa adanya, yang penting bisa ditolong. Rasul Petrus tidak mau seperti itu. Petrus mau menolong pengemis ini dengan memberikan yang terbaik, dengan segala yang kemampuan Petrus, dengan segala apa yang dimiliki oleh Petrus, dengan yang terbaik dari seorang Petrus. Dan bagi standar manusia, ya standarnya ialah emas dan perak. Bagi Petrus, menolong orang itu tidak sekedar standar receh dan koin. Untuk menolong orang itu tidak sekedar yang penting ada, apalagi kalau membantu di musibah bencana alam. Kita kadangkala sesungguhnya hanya mau cuci gudang, membersihkan lemari dari pakaian-pakaian bekas, lalu kemudian kita memberikan katanya pakaian layak pakai. Bagi Petrus, memberikan harus yang terbaik dan sepenuh hati. Itulah sebabnya Petrus mengukurnya sebagai pemberian standar emas dan perak. Saudara-saudara, yang terbaik yang dimiliki Petrus apa? Dia tidak memiliki harta benda standar emas dan perak. Tetapi yang terbaik yang dimiliki oleh Petrus, Petrus katakan Yesus orang Nazaret. Yang terbaik bagi Petrus ialah iman kepada Yesus orang Nazaret. Dalam tradisi orang Yahudi seringkali dilecehkan, adakah yang baik dari Nazaret? Tetapi Petrus dalam imannya dia berkata tentang Yesus, itulah yang terbaik. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, orang lumpuh itu bangkit, orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan terbukti kemudian bahwa yang terbaik pada Petrus jauh lebih baik daripada emas dan perak. Mengapa? Kalau sekiranya sedekah Petrus dalam bentuk emas dan perak, maka orang lumpuh ini paling hanya bisa bertahan hidup, tetapi ia tetap lumpuh, tetap saja bergantung pada uluran tangan orang lain. Tetapi demi nama Yesus yang diimani oleh Petrus, orang lumpuh ini bisa sembuh, orang lumpuh ini bisa berjalan, orang lumpuh ini bisa melompat, orang lumpuh ini bisa memuji-muji Tuhan. Satu hal yang baru pertama kalinya ia lakukan sejak lahirnya 40 tahun yang lalu. Saudara-saudara, orang lumpuh ini telah mendapatkan yang terbaik, yaitu kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi terlebih adalah kesembuhan dan pemulihan dari kuasa dosa. Ia memperoleh keselamatan dari Yesus orang Nazaret itu. Saudara-saudara, ketika Anda memiliki iman kepada Yesus, jangan pernah Anda merasa tidak punya sesuatu untuk berbagi dengan orang lain. Dalam apa adanya kita, Tuhan mengutus kita menyaksikan kasih dan kuasa-Nya kepada orang lain. Dalam pelbagai pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kita, terkadang kita hanya fokus untuk berbagi kebutuhan materi, tetapi kita lupa bahkan abai akan kebutuhan rohani, akan keteguhan iman orang-orang yang ditimpa musibah bencana. Petrus telah memenuhi kebutuhan orang itu, sehingga orang lumpuh itu bisa tegak berdiri, bisa melompat memuji Tuhan, bahkan bisa bersaksi tentang kasih dan kuasa Kristus. Saudara-saudara, bukankah Yesus Kristus juga sudah mengutus kita untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang yang menderita di sekitar kita, dan mendoakan serta meneguhkan iman mereka yang merupakan kebutuhan utama mereka. Dan bagi kita selaku muridnya, bukankah Tuhan sudah menjanjikan pada setiap muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, harta yang paling berharga yang Kau karuniakan kepada kami adalah iman di dalam Yesus Kristus, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani kami, tapi terlebih kebutuhan rohani kami. Kami dimampukan untuk tetap tegar dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dan dengan iman yang teguh itu, Engkau memampukan kami untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Malam ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa dengan iman, harta yang paling berharga yang Kau karuniakan, sesungguhnya kami dapat melayani sesama kami. Kami dapat berbagi kasih kepada sesama kami. Kami dapat menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kekasih kami, sehingga mereka tidak hanya dimampukan melewati masa-masa sulit dengan tantangan kebutuhan jasmani mereka, tetapi mereka juga tegar dan teguh di dalam iman mereka. Bapa di dalam surga, ada begitu banyak saudara-saudara kami yang ditimpa berbagai musibah bencana alam, khususnya di tanah air kami yang tercinta, di berbagai daerah, bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gunung berapi, dan berbagai-bagai persoalan kehidupan yang lain seringkali membuat kami terpuruk, putus asa. Firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami agar kami saling meneguhkan di dalam iman, saling berbagi kasih dengan terus hadir memberikan peneguhan kepada saudara-saudara kami, dan tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu yang kami dengarkan malam ini Tuhan, semakin meneguhkan kami untuk senantiasa menyaksikan kuasa kasih-Mu dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Bapa, kami akan melalui malam ini dalam penyertaan Tuhan. Kiranya kami dapat beristirahat dengan baik. Besok kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan, melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terlebih untuk berbagi kasih, menyaksikan iman kami kepada sesama kami. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Semuanya kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan dalam saat teduh malam pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Ingat terus protokol kesehatan, dan kita terus disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.